harus dicerna sama aparat ya. Yang demo tandingan ini malah justru itu bikin yang dikhawatirkan itu malah jadi chaos. Ini ya maksudnya yang kita khawatir malah rakyat versus rakyat jadinya ya kan. Ini yang kita nggak mau maksudnya. Hal-hal yang kayak gini lah maksudnya. Nanti teman-teman yang bertugas liputan dan masyarakat selamat berjuang supaya tercapai. Semoga hal-hal yang tadi kita bilang yang tidak diinginkan lah, hal itu tidak terjadi besok gitu, dan bisa kondusif. Makanya besok kita spill tipis mau podcast di gedung DPR RI bareng demo 27 Agustus. Pokoknya besok seru nih ya kayaknya ya. Seru ya. Makanya kita pengen coba mengulas tentang demo besok 27 Agustus yang memang sudah ramai jadi perbincangan beberapa hari terakhir. Gerakan berawal dari masyarakat Pati yang begitu luar biasa ya. Melihat situasi dan kondisi negara ini, makanya mereka dari Pati rela buat jalan ke DPR RI dengan tuntutan yang paling utama dan prioritas itu RUU perampasan aset. Jadi menitik beratkan pada koruptor ya, yang sampai sekarang memang belum disahkan karena terjadi drama di dalam gedung DPR RI. Itu kalau perlu diketahui RUU perampasan aset itu sebenarnya udah dicetuskan sejak 2008. Itu pertama kali dicetuskan sama PPATK bersama pemerintah. Dari 2008 sampai 2026 itu berapa tahun? Puluhan tahun udah enggak. Itu gue masih kuliah itu. Berarti masih pemerintahannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono presidennya. Ini kan maksudnya gimana ya? Di DPR RI emang ada kesengajaan apa gimana ya kan? Sehingga membuat masyarakat khususnya undang-undang perampasan aset ini melihat koruptor dengan mudahnya masuk rilis sekian yang dikorupsi, tapi hukumannya bisa kaya lagi gitu, maksudnya yang aset yang dia punya itu nggak dimiskinkan atau diapakan kan gitu. Itu kan utamanya pasti arahnya masyarakat itu kan ke situ gitu. Makanya dengan adanya hembusan dari Pati ini 27 Agustus itu ya redaksi kita ya, maksudnya awalnya memang ada apa sih kan, tapi kan menjelang H-min besok malah justru makin hembusan adanya demo besar-besaran itu malah kencang sekali kan gitu. Ya makin masif lah. Makin masif gerakannya. Sampai di Kota Depok juga melakukan ada kemarin respon ya. Di hari apa ya? Sekarang nih hari apa sih? Hari Rabu. Berarti hari kemarin Senin ya? Senin apa Selasa? Ada perwakilan masyarakat ya, gue anggap begitu. Biarpun memang jumlahnya tidak banyak, tapi gue ngeliat ya pesannya sama. Melakukan aksi sebentar hanya berapa menit di lampu merah apa ya sebetulnya? Ramanda ya kita nyebutnya dulu, biarpun sudah tidak ada Ramanda ya. Jadi tuntutan itu miskinkan koruptor, dukung undang-undang perampasan aset. Dan yang paling menjadi highlight menurut mungkin kita juga adalah aksi membakar kartu ATM. Ya, Bank Mandiri. Dari itu Bank Mandiri ya. Dipicunya dari situ juga sih ya. Memang kan runutan dari pemblokiran sementara atau ya pemblokiran lah dari rekeningnya si Mas Botok. Ya, Suryono. Jadi Supriyono ini yang menjadi semacam koordinator ya dari masyarakat Pati ini yang sempat diblokir dengan saldo 80 juta itu. Kata dalihnya sih sekarang sudah dibuka. Tadi ya informasi terakhir sudah dibuka. Jadi ditunda 5 hari ya, di hold 5 hari lah itu rekening dia. Tapi ini yang akhirnya menjadi pemicu. Menurut gue gitu, menjadi orang akhirnya gitu. Kalau nggak diblokir, menurut mungkin kita juga melihat secara semiotiknya ini tidak akan menjadi perbincangan, tidak akan menjadi pemicu aksi-aksi di daerah itu, terutama di Kota Depok gitu. Karena kan kita juga dapat kabar juga di Kota Depok
beberapa elemen ya, sejumlah elemen masyarakat rencananya juga besok atau Jumatnya itu mau turun di kantor cabang Mandiri Kota Depok melakukan aksi atau pemboikotan atau dengan dalih sebutan pindah bank ya kan, kata-katanya seperti itu kan, pindah bank atau boikot. Ya kita lihat aja aksi. Sebenarnya sih tadi katanya infonya begitu, cuman tim redaksi kita juga sudah ngecek. Sempat mereka melakukan aksi sih di DPRD. Diterima sama pimpinan dewan Pak TJ ya. Pak TJ yang terima. Pak Tajudin. Ya katanya redaksi kita itu juga sudah konfirmasi. Jadi nggak Bang ke Bank Mandiri? Jadi kita sudah tongkrong ini tim redaksi kita. Nggak juga. Cuman sepertinya sih ada permintaan ya untuk tidak melakukan hari ini. Nah mungkin besok atau infonya lagi sih katanya Jumat. Cuman ya tentu kan kita awasi di hari besok ini gitu. Jadi efeknya ini jangan sampai juga anarkis ya, kalau untuk menyampaikan aspirasi atau seperti apa di publik ya. Di Jalan Margonda ya sok monggo-monggo ya, teman. Kita lihat lagi Margonda kan jalan utama nih, Denjut Nadi di situ. Tentu ya sudah ada antisipasi teman-teman. Gue juga udah ngobrol sih sama teman-teman dari Polres untuk nanya-nanya seputar pengamanan. Memang tentu ada, cuman diyakinkan Depok itu kondusif sejauh ini, tidak ada apa-apa ya. Penyampaian aspirasi monggo-monggo aja dilaksanakan gitu. Jadi gue juga dapat kabar ya. Jadi teman-teman ada yang pergerakan itu ya sudah nongkrong, mereka tuh nongkrong di depan balai kota tuh di DOS tuh. Startnya dari situ, infonya besok tuh jam 9 pagi mereka. Sebelum jalan ke DPR ya Bang ya. Jadi mereka itu mungkin ada dua nih, antara dia nyangkut di satu di Mandiri Depok dulu atau memang akan bergabung di DPR RI bersama masyarakat Pati gitu. Jadi memang selain Depok tadi Pati, memang sejauh ini Polda Metro Jaya juga mengkonfirmasi ada 4 aliansi massa yang akan turun besok di beberapa titik di Jakarta Pusat. Salah satunya kayak DPR RI. Ya selain masyarakat Pati, masyarakat Depok, ada juga dari teman-teman gerakan mahasiswa nih, GERAM namanya dia tuh. Gerakan Mahasiswa Menggugat. Nah, dia juga ya dia berangkat. Sama perwakilan kayaknya dari masyarakat Madura yang memang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. RMP4. Nah, itu yang sejauh ini yang sudah diterima sama Polda Metro Jaya secara perizinannya. Dan diestimasikan sama Polda Metro Jaya itu sekitar ada 500 masa aksi yang ke sana. Tapi dia berpikir pasti ini akan lebih jumlahnya karena gelombang massa itu sudah mulai memasuki daerah Jakarta. Salah satunya juga ada rencana dari teman-teman daerah Sumatera yang melakukan perjalanan nih Bang, tapi akhirnya bukan dilakukan langkah antisipasi sama teman-teman dari Polres Tangerang. Jadi jalannya di-skat karena dia udah mendapat informasi mungkin dari intelijennya bahwa akan ada gerakan dan gelombang massa yang akan datang nih besok nih. Makanya sih sejauh ini masih aman nih, daerah perbatasan masih aman karena di sekat ya. Tapi kita juga nggak tahu besok nih, beberapa jalan kan sulit ya untuk ditutup ya, yang namanya masa aksi. Justru mungkin ini akan tambah memicu gelombang massa yang besar ketika ada penutupan perbatasan wilayah ini yang untuk menjadi titik kumpulnya di Jakarta. Hari ini juga kan grup kita coba buat diskusi rapat kecil lah ya untuk melakukan penugasan peliputan petugasan peliputan. Jadi dari informasi yang kita dapat juga bahwa akan terjadi di sekitar 3 titik, di DPR RI, di Patung Kuda, sama di
Mana Vi? Monas. Satu di Silang Monas. Jadi makanya kita menyebar ke seluruh titik itu. Kita coba buat menyebar di titik itu, dan juga kita terkonfirmasi bahwa jaringan internet pasti akan Terganggu mengalami gangguan ya. Makanya kita sudah melakukan antisipasi. Adalah beberapa antisipasi kita untuk melaporkan aktivitas di sana ya. Jadi itu kita udah bikin skema juga gitu. Nah, untuk masyarakat Depok memang dia terkonfirmasi, dia hadir ke sana dengan jumlah sejauh ini kalau yang diterima Polda Metro Jaya itu sekitar 200 orang yang berangkat. Entah dari beberapa elemen ya, dari misalnya AMDB ya, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu. Nah, itu berangkat juga mereka, dan mereka juga udah menginformasikan yang tadi sempat disampaikan Bang Jun bahwa mereka berangkat sekitar jam 9 menuju ke sana. Nah, makanya teman-teman besok yang bertugas liputan, alangkah lebih baiknya memang lebih dari jam itu, karena jalan takutnya ada rekayasa jalan. Soalnya beberapa jalan sudah akan dilakukan penyekatan, penutupan Bang, pengalihan lah dia. Jadi titik tumpahnya nggak di dalam satu titik. Nah, juga yang namanya juga media sosial ya, dunia digital yang memang pergerakannya itu sulit untuk dibendung. Makanya kita nggak tahu ada sangkut pautnya atau tidak, tapi memang JPO di DPR RI itu tangganya sudah dirobohkan gitu, karena memang itu menjadi salah satu akses buat menambah jumlah massa yang dari seberang. Yeah. Karena kalau dia harus muter, dia akan ketemu lagi nanti rekayasa jalan. Makanya sejauh ini sih ya kita belum tahu nih sangkut pautnya apa, memang mau dilakukan peremajaan atau memang untuk memecah konsentrasi massa buat DPR RI besok. Kurang lebih itu kalau muter itu jauh ya? Jauh Bang. Dia bisa kalau nggak salah di Semanggi kalau nggak salah putarannya. Di Semanggi. Di Semanggi 2 kilo tuh. Lebih Bang. Itu udah mau ke Pancoran itu udah. Dia lebih pulang. Apalagi kan Semanggi kan kita tahu ya, dia juga salah satu pusat ya sentralnya kan. Lah lokasi bersejarah lah itu. Di situ. Makanya kemarin juga memang kalau dari teman-teman UI yang kita perhatikan kemarin, yang dia sudah melakukan demo itu, titiknya dia udah nggak mau di DPR RI lagi, dia nggak mau di istana lagi. Dia memang mau ngambil satu pusat ekonomi. Itu yang supaya memang sengaja buat pergerakan perekonomian ini tersendat, sehingga pemerintah merespon, begitu kan? Nah, makanya udah beredar kabar juga beberapa perusahaan-perusahaan besar melakukan work from home nih buat para karyawannya, karena takutnya nggak bisa maksimal lah, yang akhirnya semakin menumpuk dan ya semakin crowded ya, yang akhirnya takutnya nanti terjadi yang sebenarnya tidak mau kita inginkan, yaitu kerusuhan gitu. Menyampaikan aksi ya monggo menyampaikan aksi gitu. Karena kalau dilihat dari pernyataannya pengamat kebijakan publik dan politik Boni Hargens itu, dia memang menyampaikan berhak, nggak masalah untuk melakukan aksi demonstrasi, tapi yang perlu dihati-hatikan karena ini membuka celah besar untuk menjadi kepentingan beberapa kelompok yang tadinya murni, akhirnya ada satu celah di situ yang memang didompleng ya. Tapi memang kalau masyarakat Pati sudah kemarin kan kita juga udah ke Ciganjur ya. Ciganjur ke dari, tempat safe house lah jatuhnya. Safe house-nya mereka lah, adalah di situ pondok pesantren miliknya almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur. Di sana memang masyarakat Pati bilang kita memang murni datang dan nggak ada ditunggangin begitu. Bahkan juga memang beredar di media sosial dukungan logistik, dukungan uang, cash, segepok tuh kalau dikasih. Dia turun ya. Memang ojol patungan. Memang gimana pun caranya, keresahan dan jalan kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri gitu. Dia akan timbul gitu. Dia akan menemukan kayak aliran air aja, nggak bisa dibendung dia akan menemukan dengan jalan sendiri. Makanya dukungan itu semakin besar sejauh ini sih. Kurang lebih begitu.
Kira ada informasi apa? Ya kalau gue sih nyorotin terkait Depok nih Bang. Depok ini kan selalu anomali ya untuk peristiwa-peristiwa besar. Apalagi kalau kita berkaca dari demo tahun lalu gitu ya kan. Di beberapa wilayah itu kondisinya chaos gitu ya. Tapi di Depok itu Forkopimdanya bisa merespon dengan cepat ya kan. Ada wali kota, Dandim, Kapolres. Mereka bisa duduk bareng untuk mengkondusifkan agar demo ini tidak akhirnya masa merusak fasilitas umum seperti itu. Nah, untuk demo tahun ini besok kita belum tahu sih maksudnya seperti apa langkah dari Forkopimda. Tapi kalau pikir gua baik sih sebenarnya teman-teman dari AMDB bergabung dengan AMPB untuk mendukung lah tuntutan yang dibawa sama teman-teman dari Pati gitu ya Bang. Ya mungkin kita lihat apalagi tadi kan ada penyekatan jalan. Nah kalau itu juga terjadi di Depok ya bisa aja kan masanya akhirnya tidak sampai ke sana dan bergabung dengan masyarakat di Pati dari Pati gitu. Dan kemungkinan kalau hal itu tidak terjadi bisa berpotensi chaos gitu di Depok. Makanya itu hal-hal yang kayak gini juga gue berharap khususnya sama Forkopimda ya, karena memang ini pernah dilakukan gitu di tahun kemarin di bulan Agustus juga ya kemarin tuh ya. Pertengahan Agustus ya. Ya dan akhirnya berhasil gitu meredam situasi-situasi yang di wilayah lain itu akhirnya menimbulkan jadi chaos gitu Bang ya kan. Ya kita berharap sih untuk besok ini hal-hal yang kayak kemarin gitu terjadi di wilayah lain sih nggak terjadi gitu Bang. Ya gue dapat informasi juga sampai saat ini sih emang mahasiswa UI belum ada reaksi ya. Maksudnya besok mau ikut turun apa enggak gitu. Saat ini mereka masih konsolidasi masih jalan. Ya sebenarnya kalau misalnya memang mau digabung kan juga lebih baik. Maksudnya lebih banyak aspirasi yang bakal ditumpahkan daripada kayak kemarin mahasiswa UI dengan beberapa mahasiswa gabungan. Kan kalau ini kan bener-bener dari suara rakyat lah jatuhnya ya kan. Ini langsung harusnya direspon baik juga, tapi nggak tahu kita lihat apakah memang mahasiswa UI besok turun apa enggak. Kemudian gue juga dapat informasi terakhir malam ini selain ada gerakan yang dari tadi yang Madura itu ya, maksudnya dikhawatirkan juga ada informasi ada demo tandingan. Nah ini yang harus hal-hal yang ini nih yang harus dicerna sama aparat ya. Yang demo tandingan ini malah justru itu yang bikin yang dikhawatirkan itu malah jadi chaos. Ini ya maksudnya yang kita khawatir malah rakyat versus rakyat jadinya ya kan. Ini yang kita nggak mau maksudnya. Hal-hal yang kayak gini lah maksudnya harus udah diredam atau diantisipasi. Kemungkinan besar harusnya APH ya maksudnya jangan dijadikan satu tempat gitu. Kalau misalnya demo tandingannya itu, kalau memang jadi satu tempat, nanti bakal dilihat mana yang lebih banyak kan. Nah itu kalau misalnya dipisahkan demonya, nah, mungkin itu nggak bakal terjadi ricu gitu kan. Nah apalagi kalau AMDP, AMPD gitu kan, sama Gram, setahu gua sama Gram itu udah pasti dia demo itu di depan DPR RI. Nah ini yang demo tandingannya ini nih kita nggak tahu nih di mana. Kalaupun di situ juga, itu kita khawatir sekali akan menjadi rakyat versus rakyat gitu. Memang kalau soal ngomongin RUU perampasan aset itu Bang yang dari 2008 sudah diajukan itu kemarin sih memang DPR RI pas setelah ya kita nggak tahu ya dia bahas atau enggak, tapi Habibur Rahman ya ketua komisi 3 DPR RI ketua komisi ya. Dia menekankan betul kalau RUU perampasan aset ini akan diketuk palunya itu paling lambat Desember 2026 ini gitu. Dengan sebenarnya dia bilang ini sudah dibahas secara mendalam gitu. Tinggal diketuk aja. Dia bilang paling cuman kalau dihitung ya kata dia dari sekarang sampai nanti Desember dihitung itu sebenarnya cuman 8 minggu setelah dikurangin ya teman-teman dewan pada melakukan reses aspirasi di daerah pemilihannya dia ya, itu kan sebenarnya udah mau tinggal dia nargetin bahwa dan memastikan bahwa emang 2000 Desember itu udah selesai nih, udah final
begitu dengan nih pembahasan yang tadi gue bilang 8 minggu itu karena dimakan agenda-agenda reses teman-teman dewan di daerah-daerahnya. Dia sudah memastikan itu. Nah memang gua nggak tahu kenapa dia baru menyampaikan ini ketika ini sudah semakin Ramai ya. Ya ramai. Padahal RUU ini perampasan aset ini sudah ada dari 2008 yang tadi abang bilang gitu. Sebenarnya sih memang ini jadi satu hal yang sangat penting dan capaian Pak Presiden juga Pak Prabowo kalau misalkan ini memang disahkan dan berarti menandakan Prabowo Gibran nggak main-main sama koruptor gitu loh untuk ini. Nah makanya juga melihat kan dari segala macam ya tuntutan selain memang ini yang menjadi prioritas memang ada beberapa tuntutan besar ya selain itu ya pemberhenti kalau di UI ada teman-teman mahasiswa ada pemberhentian MBG, Kopdes gitu ya. Nah teman-teman ojol juga dia kan punya kepentingannya sendiri. Teman-teman ojol secara terkonfirmasi sih memang ojol ini besok enggak turun dia menyatakan sikap bahwa dia enggak turun. Dia mau fokus ke Perpres 27 tuh yang berbicara tentang haknya dia tuh bersama perusahaan itu. Namun yang dia tekankan jangan aparat enggak boleh intimidasi teman-teman masa aksi. Kalaupun memang di kemudian dan berjalan saat aksi terjadi intimidasi, teman-teman ojol juga sudah mewanti-wanti bahwa mereka akan turun memberi pengawalan khusus karena mereka tahu memang RUU perampasan aset ini buat mereka juga sangat penting gitu. Tapi karena mereka punya satu bekal yang memang mereka perjuangkan selama ini soal itu ya persen apa itu tuh komisi persenan itu ya makanya mereka fokus untuk ke situ karena sebentar lagi udah mau final juga tuh makanya mereka menanti dan melihat walaupun secara terkonfirmasi secara internal ada teman-teman ojol juga turun bahkan juga ada teman ojol yang kalau kita lihat tuh di media sosial dia rela memberikan bandanya untuk bisa memberikan kontribusi ke teman-teman Pati ini. Teman-teman ojol juga teman-teman ojol juga kemarin juga jatuhnya jadi bodyguard kan buka jalan Pati dilindungi lah ketika Botok ini mau dipanggil sama Polda mereka menghadang mobil polisi itu dan di sini juga kemarin tadi gue lihat juga di media sosial mau ke toilet pun dijagain tuh bener tuh si Botok gitu. Jadi wakil ketua DPR RI ini Sari Yuliati ya. Jadi ya dia mengklaim kalau RUU perampasan aset ini hati-hati kata dia. Hati-hati. Tapi memang sudah minta untuk Komisi 3 mempercepat rapat dengar pendapat RDPU-nya tuh harus dipercepat. Poin yang disebut sama beliau ini adalah ya kehati-hatian jangan sampai juga nanti perampasan aset ini menjadi alat politik kedepannya untuk buat lawan politik gitu. Misalnya ini jadi nih ada yang lebih berkuasa nih itu bisa menjadi alat. Situ. Nah itu juga ternyata itu menjadi ukuran dari teman-teman di parlemen DPR RI untuk lebih skripnya tuh lebih kuat, lebih solid lah. Jangan sampai ada sisi-sisi yang bisa dimainkan. Jadi celah, jadi celah untuk menjadi melawan lawan politik ya dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ya lebih baik ya, lebih cepat juga, lebih selesai sih, lebih baik itu menurut gue juga. Termasuk itu juga hukuman mati untuk koruptor ya yang dapat penolakan juga tuh ya dari Komnas HAM ya. Karena ya ketika harus menghukum mati ini kan tentu ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan. Ya kita berharap dengan desakan dari teman-teman dari masyarakat gitu ya kan. Pemerintah maupun wakil rakyat benar-benar nih melihat peristiwa koruptor ini kalau kita lihat di 2 tahun
Presiden Prabowo menjabat saja sudah banyak koruptor-koruptor yang ditangkap gitu. Tapi balik lagi tadi yang kayak Bang Fahmi bilang ya kan, ya akan percuma kalau cuma ditangkap tapi nggak ada hukuman atau efek jera yang dikasih gitu. Ya dia tetap kaya. Iya. Ya. Iya. Makanya kan kalau kan akhir-akhir ini kan memang nilai korupsinya itu memang semakin fantastis gitu ya di tingkat nasional ya. Mungkin kalau di tingkat daerah kan sejauh ini ya kecil lah, kayak kemarin kita lihat sekelas Pengadilan Negeri Depok dengan nilai yang segitu kan ya sangat disayangkan gitu kan, jabatannya dia harus Tapi ketua pengadilan. ya jabatannya dia harus hilang. Tapi kan kalau dilihat yang skalanya nasional yang memang luar biasa nih, kayak Pertamina, kayak siapa BGN, kayak siapa Muiz CS. Wis. Muiz itu kan Timah. gokil tuh. Itu kalau dirampas asetnya dimasukin ke negara kan Nyayur tuh. Nyayur. Banyak gitu. Jadi Itu bisa memulihkan ekonomi malah Iya. justru. Kalau yang kemarin di Bogor apa nih? yang di Bogor itu nggak banyak banget ya. ya itu masih Kalau di tipis-tipis. Bogor kayaknya KPK juga masih bingung ini. Masih gantung. Emang Masa bertahannya lama banget sampai 2 hari 3 hari ini nggak tetapin tersangka kan? Iya. Padahal barang buktinya udah ada. Oh gitu. Iya, iya. Ungkapin aja Net. Jadi gitu Bang. Makanya memang ini penting memang ini sebenarnya jadi satu taringnya Pak Presiden, Pak Prabowo ya, buat benar-benar no kompromi sama korupsi. Kalaupun memang mau lakukan pemulihan ekonomi luar biasa pakai ini gitu kan, kita tahu sendiri kayak yang Febri, yang emas, yang falas, dolar, rupiah, duit sebesar itu kalau diambil negara dan bener dikelolanya untuk masyarakat, untuk perekonomian, pendidikan, kesehatan. Gue pikir kita asik hidup di Indonesia, nggak ada Kayaknya yang nggak perlu efisiensi anggaran sih nggak ya, perlu untuk MBG ya. apalagi pemotongan TKD ke daerah ya. Nah. Galaunya sampai sini. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya ya penting lah memang gerakan ini ya. Besok ini memang menjadi, tapi ya nggak boleh rusuh ya. Aspirasi harus terus dan pemerintah harus terus didesak bahwa ditunjukkan keberpihakannya sama masyarakat gitu, karena undang-undang ini makanya kalau 2008 udah diajukan, sekarang 2026 berarti sudah berjalan 18 tahun. Ya. 18 tahun itu 16 gitu dong. Ya 18. 18 tahun gitu kan, dan dia didiemin aja gitu. Berarti kan itu bukan jadi prioritas kalau menurut gua. Kalau dia jadi prioritas dan memang bisa ngembaliin perekonomian masyarakat Indonesia gitu ya, itu akan dibahas, dan kalau prioritas pasti cepet gitu. Yang menurut gua poin paling penting adalah ini akan jadi catatan buat Presiden Prabowo ketika RU perampasan aset ini bisa diketok di zaman Pak Prabowo sendiri gitu. Iya, Karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini sebenarnya cukup komitmen, termaksud walaupun pelaku koruptor itu adalah kadernya sendiri, Yes. ya, tapi dia nggak main-main. Contohnya yang ketangkep di Depok kemarin tuh. Ya, yang kemarin juga kasih kisi-kisi kalau ada demo besar-besaran di Agustus. Dia juga salah satu orang yang mendukung adanya wacana tadi tuh, Siapa, Ger? hukum mati koruptor. Siapa? Ya, udah nyangkut lah Bang. begitulah. Jadi dengan adanya pengesahan ini sih kita berharap, makanya kan kalau ini segera diputuskan gitu, jangan sampai menunggu Desember, kan pasti kan besok kan ada keputusannya. Ini kan pasti kan ada tuntutan, pasti ada jawaban kan. Nah, Ya. nanti kalau udah disahkan, artinya negara itu menjadi ini bakal benar-benar merampas koruptor dari hasil kejahatan secara efektif. Jadi mempercepat kerugian negara juga ada di situ akibat korupsi ini. Jadi kan memang banyak yang memang sejauh ini kan yang sudah ditahan gitu kan, tetap dia setelah ya paling tahanan cuma 8 tahun 7 tahun, tapi setelah keluar masih tetap bisa menikmati hidup mewah gitu, bukannya lagi
jangan bicara miskin lah, sederhana lah gitu, nggak mungkin gitu kan, tetap mewah gitu kan, karena memang aset-aset yang tidak terdata sama KPK sama kejaksaan itu nggak tercium gitu. Nah, itu kan pasti ada, itu pasti ada. Itulah hal-hal yang kayak gitu yang kita Masih kita bolehnya inginkan gitu. Apalagi kalau misalnya RUU ini tidak RUU ini berlangsung surut. Berlangsung surut maksudnya sejak disahkan di Desember 2026, yang korupsinya di awal Januari 2026 ini bisa diambil, disenyangkut nih lumayan dalam setahun. Nah, itu lebih cakep lagi itu. Jadi kalau misalnya disahkannya Desember baru diberlakukannya 2027 ya udah, maksudnya belum ada tangkapan segar berarti kan gitu. Berarti yang bulan lalu juga bisa dong kena. Bisa. Yang masih banyak itu. bisa. Jadi kalau itu berlangsung surut. Jadi kalau undang-undang ini udah berlangsung surut, ke belakang masih bisa tuh diambil tuh. Itu. Karena kalau nggak gitu bisa nyalek juga, bisa nyalon juga. Ya iya, makanya kan dibilang tadi tuh masih kebanyakan duitnya. Makin itu kaya ya, maksudnya. jadinya makin kaya ya. Iyalah. Luar biasa nih. Oke, kita ada tambahan lagi? Ya kita tunggu aja besok teman-teman. Nah, Liputan hati-hati. Iya. ya dari Radar Depok kita turunin ya. Maksudnya emang Radar Depok ini besar karena berpengaruh. Jadinya memang catatan nasional yang di Jakarta itu selalu kita hadir, harus hadir. Apapun itu kita harus hadir. Karena memang ya itu dia tadi, besar berpengaruh gitu aja. Iya. Ya benar, hati-hati teman-teman yang bertugas liputan dan masyarakat, selamat berjuang supaya tercapai. Semoga hal-hal yang tadi kita bilang yang tidak diinginkan lah, hal itu tidak terjadi besok gitu, dan bisa kondusif, terutama khususnya di Kota Depok, kota kita tercinta. Ya betul. Tapi yang gue notice itu ya, hati-hati dengan rakyat versus rakyat. Itu Ya aja. itu bahaya. Itu Jangan sampai. buat teman-teman yang besok ikut demo, tolong diperhatikan itu. Siap. Jangan terprovokasi. Oke, tutup. Oke. Luar biasa. Oke. Oke, ditunggu aja nanti balik lagi bersama kita di Spill Tipis by Radar Depok, tentunya dengan pembahasan yang selalu menarik untuk kita ikuti. Pakai tamu lah besok-besok lah ya. Ya, Ya, jalan minggu depan mah. Capek ya. Salam gua. Cepet gua. Ya. Oke. Jangan lupa di komen, like, subscribe dan di share. Bye. Bye. Oke.